Tapi ini adalah nilai plus juga di saat coach itu adalah ex-player. Karena dia bisa melihat lagi kan dari sisi playernya nih, kalau gue yang kayak Betul. begini gue mesti gimana ya. Kadang kan mentalitas orang kan berbeda-beda Betul. gitu kan, ngerasain adanya di panggung besar MPL ya kan. Tapi carry yang langsung diamankan untuk Heiz Sebelum di ban ya. sebelum di ban. Oke. Masalah untuk hero seperti Yuzong lah, Yuzong 1v1 situation nantinya mungkin untuk estimasi waktunya nggak selama seperti Kari, entah nantinya ngelawan Glue, entah nantinya Kari ngelawan hero-hero seperti Tapula, karena Yuzong bisa dibilang jauh lebih lembut. Sedikit aja. Sedikit aja. Kita tahu ya untuk Yuzong kan memiliki memiliki regen SP yang sangat besar sekali. Oh. Bagaimana daya dobrak dia dengan Furious Depth yang dia miliki untuk menabrak siapapun. Cuman tetap, bahkan dia yang lagi terbang aja kalau emang belum landing, kalau damage udah masuk lembut Bu rasanya. Bener juga. Sebenarnya yang diandelin juga dari crowd controlnya kan. Iya. Dia bawa Petrify, Furious Dive. Ya itu cuman ini bakal bisa di meltdown banget harusnya. Tapi setelah ada Ruby yang ditutup, ini menjadi satu respect band juga terhadap Ruby dari Wijanarko. Farsha melihat belum adanya sosok mid laner dari teman-teman Geek Slate. Dipersempit lagi power hero untuk Aboy. Aboy. Ini ya Ruby kita tahu lah. Wijanarko berbahaya dengan hero tersebut. Sangat-sangat berbahaya, signaturnya malah. Yap, tadi udah dilihat juga ya head to head antara kedua roamernya. Yep. Tapi ini masih ada Natalia loh, yang suka dibawakan banget oleh Baloiski. Untuk Natalia targetingnya Kari, If, oke. Tapi kita nggak tahu dua hero setelahnya. Ini benar-benar harus terlihat dulu ya. Bahkan sekarang Geek mereka first pick, berarti dua hero lagi. Kalau memang mereka mengeluarkan Natalie sekarang, satu hero terakhir yang bisa diambil oleh Rebellion ini bisa mengacaukan seluruh strategi loh. Termasuk Rafaela ya. Iya. Jadi Karena- bisa digagalin langsung gitu. Oke. Tapi kita akan langsung melihat terlebih dahulu satu yang akan diamankan oleh Rebellion Zion. Mereka kalau misalkan emang berkaca ini nggak flex pick ya, ini berarti kurang di area jungle dan juga dari area roamnya. Diamankan terlebih dahulu Martis. untuk Vincent Martis di sana. Dan juga berarti langsung ada dari Geek Slate, dua hero langsung diamankan. Kalau dari Fredrin yang bakal taruh di jungle, berarti butuh satu hero untuk Aboy dan juga Baloiski. Pengaruhnya perubahan nama, mungkin jadi semangat baru. Sebelumnya kan kami belum pernah lolos ke playoff. Semoga dengan nama baru ini bisa lolos ke playoff. Amin. Amin, kita aminkan saja Kita ya. bye-bye mah kita aminin aja semuanya mah. Bener. Amin, Oh. amin, amin, amin. Amin, oke. Tapi untuk di area mid, opsi-opsinya mungkin ke arah Lunox kah? Iya, sementara Abo itu kan tipikal-tipikalnya yang kayak Farsha gini loh. Faramis. Oke, dan ternyata itu adalah Faramis beserta dengan Kadita. Oke. Berarti di sini ada dua opsi sih. Kaditanya bakal ditaruh di mid atau di roam. Ya ini masih fleksibel, tapi mungkin chance terbesarnya Kaditanya bakal ditaruh di roam. Iya, kalau aku sih lebih setuju Kadita ya. Kenapa? Kalau Kadita memang ditaruh di area mid lane, untuk berada di dalam area boost dia akan jauh lebih sedikit. Yap. Karena kan dia harus fokus clear wave juga, clear wave di midnya lah, belum ke bushnya lagi, belum ke Iya. ininya lagi, ke itunya lagi. Mendingin di roam aja udah. Benar, karena maksimalisasi dari adanya potensi pick off ya. Iya. Rerumputan itu tidak akan aman lah ya. Agak ketar-ketir sedikit. Tapi kita akan lihat dulu satu hero untuk Wijanarko. Ke arah mana? Matilda kah? Mau main support? Atau mau main tabrak gaming lagi pakai hero-hero CC kayak Atlas tapi ternyata Grok. Ternyata Grok. Mereka mau main galak. Main galak banget ini kayaknya dari Rebellion. Oke, itu dia hero-hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Olah, itu juga udah pastinya selain ada hero yang diamankan, ada audience prediction juga di mana 82% mengarah ke Geek Slate. Wow. Melihat performa mereka juga ya, ini audience ini tapi masih prediksi, just a prediction. Just a prediction, 82% untuk Geek. Berarti hanya ada sekitar 18% untuk Rebellion Zion. Akan seperti apa hasilnya di game yang pertama, di match yang terakhir, di hari yang kedua, di minggu yang kedua IPL ID Season 11. Oke, malam minggu tidak kelabu Aduh. karena ada MPL di hari Sabtu. Ah, sedap kali, sedap kali. Ya udah kalau begitu nih, untuk MPL Arena pendukung dari Geek, pendukung dari Rebellion, mana suaranya? Wow, masih semangat,
malam minggu tidak sendu. Tapi kita akan langsung saja melihat di game yang pertama. Malam minggu tidak sendu. Karena ada kau yang nomor 1. Widih, aku melewat. Oke, Janna Kitty masih melakukan juga sebuah farmingan. Sementara itu, Swallow clear tanpa wave minion sudah selesai. Bergerak ke arah manakah? Di area yang berbeda antara Kadera dan juga Hais. Masih tetap di dalam satu lane. Masih ada sebuah freeze juga terhadap satu wave minion. Oke, dan kalian harus free sebentar karena kalian bisa langsung scan QR code yang ada di layar kaca kalian. Diskon 26.000 dari Grab. Jadi langsung order sekarang juga. Dan sekarang di area middle, clearing wave minion masih menjadi hal yang dilakukan pastinya di 1 menit yang pertama. Belum ada agresivitas, tapi ternyata Hais. Dimana lane-nya ini benar-benar di-press banget. Dan pergerakan dari Kadera dan Baloy membuat Hais harus mundur perlahan dan perlahan. Buset, itu bener-bener ya. Dimana ada stack dari Arrow Ferry yang dimiliki oleh Kadera juga. Tadi lagi terkumpul Bu, makanya attack speed-nya udah berasa banget kan tadi. Ya, padahal sebelumnya gak ada item ya. Iya. Karena dengan adanya Art of the Fairy tersebut. Nah apalagi sekarang kan cuma 5 doang ya. Nah ya lebih easy lagi harusnya untuk bisa mempertahankan. Tapi ternyata justru. Lah ini jalan berdua nih di laliannya antara Janna Kitty sama Wijanarko nih. Oke, langsung aja dibuatin sebuah barir agar mereka bisa menjaga jarak. Jangan dekat-dekat dahulu. Aku ingin kenal kamu. Waduh. Baru dekat-dekat. Ternyata dikira bersama-sama, dikira mau tertawa, ternyata bikin kecewa. Kadang kayak begitu. Ya ampun, lu malam minggu lah ini jangan sedih-sedih mulu apa. Gak sendu kan ya? Iya, yang semangat gitu karena sekarang inilah sebuah setup yang dilakukan oleh pemain dari Rebellion Zion dan juga dengan adanya lagi satu kelatan dikeluarkan tepat waktu oleh pemain dari Kick. Namun ternyata ada beberapa korban yang memang ditimpulkan dan 2 poin kill berhasil didapatkan oleh Vincent. Yes, 3 player hilang dari Geekslate ditukar dengan adanya Kars. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk Turtle yang pertama kali ini di setup terlebih dahulu oleh Vincent di sana. Tapi ingat, HP yang gak terlalu tebal, ini harus benar-benar dibuat portal dan juga space. Dan akhirnya Turtle yang pertama berhasil diamankan tanpa adanya kontes. Turtle's Lane by Samsung Galaxy S23 Yep. Galaxy 5G. Itu walaupun tadi terlihat ya oleh, walaupun ada sebuah backupan, tapi ternyata di awal kayak begini, setup yang memang dilakukan oleh Rebellion Zion duluan tadi kontrol yang udah mereka memberikan, ini bagus banget loh dengan talent emblemnya seperti ini. Yap, dan di sini lihat ada 2 Magic Worship. Ini berbahaya banget, apalagi dengan adanya Ini galak-galak banget movement ya. yang diambil, ini bakal main agresif banget. Mau ngeladenin agresivitas yang dibawakan oleh Wijanarko dengan adanya Ember Support. Apalagi. Wah, nih Aboy mau kemana nih? Aboy mau kemana? Oke, ada barrier dan Aboy menghilang. Aboy tidak bisa melakukan. Di mana tadi dengan adanya satu ke altarnya itu belum ada loh. Andai tadi ke altarnya ada, kemungkinan masih ada lah. Masih bisa lah dia kabur dari area tersebut walaupun dari ultimate-nya ke-trigger. Tapi setidaknya dengan tidak ada itu dimanfaatin sebaik mungkin oleh pemain dari Rebellion. Dan sekarang waktunya mereka memberikan push ke area dari Godland-nya. Ghostbuster kan juga nggak ada kan. Ghostbuster kan bisa menembus dari temboknya Grok. Dan itu lagi cooldown dan satu buah pick off yang begitu manis. Tapi untuk saat ini Wijanarko yang benar-benar dia berani banget sih ada di depan buat cari informasi sebanyak-banyaknya. Wih, dan sekarang wild charge-nya connect loh. Hanya saja Baloy standby di area tersebut tepat berada di dalam pusara dari Call Altar dan semuanya aman, tentram, jaya, peace, love, and gaul. Keep respect. Keep respect. Tapi di sini ada sesuatu yang tricky banget nih Pak Pulung. Dimana pembawaan Faramis ini memaksa dari Geekslate untuk main jarak dekat. Jarak dekat. Tapi di Rebellion Zion mereka bawa Yves. Jadi dan itu enak banget. Iya, mereka ada backupan kan. Sementara yang lain ini harus menghantarkan loh. Harus menghantarkan bener-bener tubuhnya ke dalam sebuah area pertempuran. Tapi Wijanarko ditarik sedikit mundur lagi. Mundur dulu. Ini adalah metode tarik ulur ya. Yep. Dan kita akan melihat juga ini dia Turtle Cam by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul di Land of Dawn. Untuk keunggulan yang diamankan oleh Rebellion Zion di menit yang keempat saat ini, harusnya setup udah dilakukan oleh mereka duluan. Dan itu pun yang terjadi. Geekslate, mereka nggak mau ngekontes ke arah Turtle-nya. Mereka lebih berfokus untuk melakukan adanya metode pick off terlebih dahulu. Oke, udah ada 2 turtle. Hanya ada 1 lagi. Sebelum itu menjadi perfect turtle untuk Rebellion Zion. Oke.
Wow, Baloy. Di Baloy gak sempat, tapi ternyata masih ada lagi satu ke altar yang membuat untuk Baloynya sempat untuk mengeluarkan lagi karena satu lagi rock wave. Namun untuk Vincent yang tepat berada di tengah-tengah pusara penyerangan yang dilakukan oleh pemain dari Geek. Dan bahkan untuk kali ini Karsnya langsung saja mencoba untuk memberikan sebuah backupan, tapi Aboynya tidak selama lagi. Bahkan untuk Matcha pun berhasil dihancurkan dari dua player dari Geek yang remuk untuk kali. Dan Baloy akankah menjadi korban ketiga? Kars menunjukkan kelasnya di game kali ini. 2 tukar 1 masih bisa dibilang keunggulan untuk Rebellion Zion sejauh ini. Dan bahkan tadi Hais. Wah, ini Haisnya mau bagaimana? Masih selamat tetapi ternyata tidak. Karena sebuah gempuran memang dilakukan. Oke, Kadera terjebak, ditabrak oleh sebuah wildcat dan hilanglah sudah. Walaupun Wijanarko harus mengorbankan tubuhnya. Sacrifice ya, pengorbanan untuk menumbangkan juga gold laner, tapi Talents Prediction Imbang 3 untuk Rebellion Zion dan 3 untuk Geekslate. Oke, ini dia sama-sama ya. Beda di analis ya. Beda. Tiap meja ya. Iya. Analis kita bentrok juga nih. What? Oke. Swallow tertangkap basah di area gold dan membuat dirinya pun langsung menghilang sementara. Outer turretnya, satu area defense-nya dari Rebellion Zion lenyap untuk kali ini dan semakin sempit harusnya. Yap. Dan sebenarnya dari Bradley Option, terus juga dari Petrify, ini nggak bisa nge-cancel dari Remote Manipulation. Tapi setidaknya damage-nya masuk. Dan itu pun yang terjadi. Instant burst pick off. Walaupun Swallow ini menjaga dirinya di arah belakang, dengan adanya Ocean Oddity, tembus semuanya. Tembus semuanya, dia tinggal ngedes kayak begitu aja. Ditutupin udah dia jalur bawah, Bu. Jalur bawah. Gerakan bawah tanah. Sebenarnya masing-masing itemnya dengan Purify yang udah dimiliki juga oleh Kari ya. Ini Corson saya udah jadi. Bergerak nih kayak mau ke Golden Staff dulu ya. Harusnya ya. Dan sebenarnya ini tinggal tunggu item dari Baloynya jadi. Tapi Kars yang harus dipaksa mundur, Hai selesai dengan satu buah Golden Staff-nya. Tapi memang walaupun sekarang dari Geekslate mereka coba untuk mengkontes nih. Gak merelakan lagi. Wah, Baloy langsung aja mengarah ke area Swallow. Tapi Swallow-nya berhasil tertangkap basah di area tersebut dan Swallow-nya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Wijanarko dengan satu wildcat tadi kena karena 3 orang hanya saja, tidak ada follow up damage. Hilang satu persatu walaupun untuk Karinya bisa menukar satu outer turret di area bawah dan Vincent sendirian di area mid harus menang 3 orang dan juga ada satu wave minion yang siap untuk langsung membantu menghancurkan ke arah outer turret yang ada di area mid tersebut. Oke, sebenarnya tadi dari Hais gak mau join team fight karena mau coba dapetin satu objektif outer turret di area bawah. Tapi itu pun hal yang bisa dilakukan oleh Kadera. Kadera langsung juga memirroring hal tersebut dengan menghancurkan outer turret di area top lane. Dan sejauh ini Geekslate goldnya udah berbalik unggul nih dengan team fight yang akhirnya dibawakan oleh Geekslate. Oke, awalnya mereka nggak yang terlalu main agresif. Tapi di saat ada momentum, apalagi Matt dengan satu Black Dragon Form nabrak ke arah belakang, itu semuanya akhirnya porak-poranda setan yang dilakukan oleh Rebellion Zion. Oke. Aboy, Baloy, semuanya masih dengan setup yang begitu baik. Wijanarko dengan barir yang dia milikin, Asura Aura. Aboy harus pergi dari tersebut. Akankah Aboy bisa selamat karena udah ada flicker wild charge semua dikeluarkan. Aboy seperti masih sempat untuk mengeluarkan satu counter tapi ternyata tidak. Malah untuk kali ini pertempurannya Rockwave tadi terlihat Karinya berhasil langsung dihancurkan di mana tidak ada follow up damage yang begitu besar yang harusnya itu datang dari tubuh Hais. Hanya saja di bagian tengah ada pertempuran yang terus terjadi tapi Wijanarko di bagian atas digas sendirian oleh Kadera. Baloynya memiliki Karaman. Baloy masih berhasil sama dan Jana Kitty masih ada setengah HP yang membuat dirinya selamat dari area tersebut. Banyak banget research skill tadi buat numbangin Aboy. Dan di saat research skillnya itu tercancel dan juga sudah keluar, dibalikin. Apalagi potensi dengan adanya pick off yang dibawakan juga Baloy dan Matt. Ini wow banget sih. Dia bisa ngacak-ngacak belakang setup yang dilakukan oleh Rebellion Zion. Karena Swallow ini terganggu banget. Swallow dengan Remote Manipulation, dia kan steady. Dia nggak bisa sambil bergerak. Jadi di saat Remote Manipulation keluar, ya itu dia adalah momen yang baik ya. Momen yang baik untuk diserang. Betul. Iya, pilihannya kalau nggak diserang ya kabur ya mudah-mudahan selamat aja. Karena kan efek slownya untungnya dengan Baloy yang kayak begini, kesempatan dia untuk selamat itu jauh lebih besar lagi. Karena tidak ada efek slow dengan adanya Ocean Oddity yang dia keluarkan. Oke, keunggulan yang tadi sudah dipegang oleh Rebellion Zion sekarang udah mulai terbalik. Apalagi Vincent ini udah mulai rontok sih. Level 11 untuk Kadera, bahkan sekarang udah menginjak level 12 dan sekarang setup sudah dilakukan. Matnya sempat untuk bisa mengeluarkan Black Dragon Form dan sekarang pergerakan dari Vincent tadi masih bisa pulang ke arah satu base yang dia miliki hanya saja tidak ada regulation berarti yang dimiliki oleh pemain Rebellion Zion dari bagian belakang.
Oh my god, ada sebuah pergerakan di mana Cloud yang berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Aboynya dengan satu flicker dia masih selamat pergi dari area tersebut. Dan ini kesempatan untuk Rebellion Zion bisa menghancurkan sebuah area yang ada di area mid. Hayes sudah secure ke arah Wind of Nature. Tadi dia benar-benar beradu damage dengan Iya. Kadera. Dan akhirnya Wind of Nature menyelamatkan dirinya dan akhirnya Kadera yang down. Walaupun itu adalah space juga yang di-create oleh Kadera untuk Lordnya tidak tersentuh dan tidak terkontes. Maka dari itu Lord yang pertama berhasil diamankan oleh Geekslate. Itu benar-benar buat jaraknya jauh banget tadi dia. Jauh banget loh dengan begitu banyak setup yang dilakukan oleh pemain dari Geek. Wijanarko ketahuan posisinya. Vincent, Asura Aura. Sementara Jana Kitty sendirian terkurung akan ada wild shot dan benar saya. Tapi ternyata tidak ada follow up damage di bagian belakang. Untuk Haisnya lebih fokus untuk bisa menghilangkan ke arah dari Lord yang memang ada. Rock Web sudah terlihat, poin kristal dikeluarkan. Jana Kitty tetap maju ke bagian depan dengan adanya lagi satu ke altar. Blazing Duet semua dikeluarkan. Swelo masih sempat kabur tapi tidak. Untuk Vincent karena Vincentnya terjebak di dalam sebuah area defensif ataupun area penyerangan dilakukan oleh King yang begitu baik. Dan sekarang Lord sedikit lagi tersisa, hilang. Dan sekarang masih ada Wave Minion. Sedikit miskomunikasi nampaknya ya. Di mana Wijanarko nabrak, nggak ada follow up karena terbagi dua fokusnya. Ada yang satu coba untuk ngusir mundur, ada yang coba untuk mendefense ke area Lordnya. Tapi untuk saat ini keunggulan yang bisa diamankan oleh Geekslate membuat tersisa saja 3 base turret yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Dan Oke. ini damage dari Kadera nggak boleh dianggap enteng ini karena ini udah mulai terasa banget, apalagi dari setup yang dibuat oleh Geekslate. Itu bagus banget. Gimana cara mereka nunggu banget dari circle-nya keluar, terus di saat dia balikin lagi dengan ada Cloud Altar dan juga Black Dragon Form, itu yang masih belum bisa ditanggulangin karena penggunaan dari Watchat Wijanarko sendiri dari tadi keadaannya dalam offense, tidak untuk defense. Yap. Ini dengan sebuah setup yang bagus banget dari Gia bergantian ya. Mereka tadi kayak ini wave pertama serangan kita loh. Nah mereka maju. Tapi ternyata dengan ada Black Dragon Form yang memang di atas dan itu disupport langsung dengan dari satu ke altar tadi. Ini serangan udaranya dapat, Blazing Duetnya juga masuk, atas bawah kena bu. Maju kena, mundur kena. Lu diarahkan, lu dikejar dengan Black Dragon Form berarti lu diarahkan untuk pergi ke satu titik. Dan di satu titik itulah baru Blazing Duet tadi benar-benar masuk dan semua damage-nya terhantar dengan baik. Sebenarnya Watchat bisa kan Yap. membuat dari Blazing Duet ini berhenti. Hanya saja udah dikeluarkan duluan tadi. Makanya itu gimana caranya Geekslate benar-benar sabar banget untuk akhirnya meng-counter initiate. Yap. Dan itu pun yang udah terjadi. Main sabar, main pasif agresif ternyata yang dibawakan. Oke, awal-awal Rebellion Zion masih bisa mendapatkan keunggulan mereka. Tapi di saat mereka sudah memiliki mungkin item dan juga timing yang tepat, dibalikin keadaan dan akhirnya impact-nya sangat-sangat besar. Sekarang keunggulan berbalik untuk Geekslate bersamaan juga dengan adanya Lord yang kedua, Lord Inhenge. Ini gimana ya? Masalahnya mereka hanya tinggal komunikasi dari Rebellion Zion ini aja loh. Terlihat beberapa kali ya. Ada setup yang memang ataupun ada sebuah invasi yang dilakukan oleh roamernya, tapi tidak ada follow up damage berkali-kali. Konsel langsung dikeluarkan dan barusan ada wild charge lagi di mana dirinya udah sempat lagi mengeluarkan satu battle mirroring dan di mana dirinya masih bisa selamat dan sekarang waktunya untuk bisa menghantarkan begitu banyak damage lewat Blazing Duet. Tapi ternyata untuk kali ini matchnya berhasil langsung dihancurkan. Karsnya ada di bagian belakang sendirian aja. Wijanarko juga sedikit lagi FV-nya. Blazing Duet dari Kadera sempat untuk menghantarkan damage tapi masih terkena efek dari Phantom Step yang memang dikeluarkan oleh Hais. Hilang sudah 3 player yang dimiliki oleh Geekslate. Lord kemungkinan besar akan bisa mereka take untuk kali ini. Kenapa? Karena mereka bisa set up di area tersebut dan Swelo bertemu dengan Paloyski dan Paloy harus pergi dari area tersebut. Vincent 19 detik bisa nggak ditahan sama Rebellion? Sebenarnya agak terlalu lama ya, tapi ini pun yang dimanfaatkan. Geekslate mereka tahu gak ada retribution dan sekarang eksekusi menuju ke arah Lordnya. Waduh, Aboy dan Aboynya. Aboy dihancurkan. Tertinggal sendirian. Dan set up control dari Geekslate di area Lord dibalikin. Sebenarnya ini high risk high reward ya. Mau coba maksa ke arah Lordnya, tapi kita bakal lihat nih dari instant replaynya di mana Cloud Altar sudah aktif, di mana Vincent yang benar-benar ini menjadi satu sosok yang di lock terus-terusan dan Kadera satu hit terakhir. Haisnya dan ini juga posisi Hais bagus banget. Gimana cara backup Hais biar Hais nggak tumbang karena dari sisa titik lagi HP-nya masih bisa bertahan. Iya tuh, untung masih tetap berada di dalam satu kotak real manipulation ya. Yap. Karena teman-temannya masih bisa menghantarkan juga damage-nya. Terlihat WON, DHS, udah ada Athena juga. Full item sekarang dari Kari. Sebenarnya dari segi goldnya Hais di atas dari Kadera. Tapi maka dari itu menjadi satu sosok yang benar-benar di lock abis-abisan. Yap. Karena damage dealernya
akan bertumpu di area gold lane-nya. Tapi ini dia in-game equipment by Dunia Games Ismat. yang sudah kita intip juga dari gold laner yang bakal menjadi ujung tombak peperangan sih. Ini kita lihat aja ya seperti apa lagi nantinya yang akan dilakukan oleh kedua tim, entah itu defense, entah itu penyerangan, di mana Lordnya sekarang sudah bergerak di bawah. Vincent sendirian. Coba lihat di mana Kadita flankingnya udah siap langsung dilakukan oleh pemain dari Geeksland, di mana Baloyski yang melakukan sebuah pergerakan yang cukup kontroversial dan juga Hais masih perlu untuk bisa mengatakan di mana untuk kali ini jangan kita langsung dihancurkan, dan juga apapun yang dilakukan oleh Baloy belum terlalu maksimal karena belum ada satu korban pun berhasil dia hantarkan ataupun dia dapatkan 1-1. Winter Trancheon menyelamatkan nyawa dari Swallow. Di saat Rough Waves mau keluar, Winter Trancheon menggagalkan upaya yang dilakukan oleh Baloy tersebut. Tapi 1 tukar 1 sejauh ini, 1 base turret di area top lane yang berhasil dihancurkan menuju 1 lagi base turret di area tengah. Wadaw, 1 area yang ada di mid. Base turret midnya remuk. Base turretnya udah diambil 1. Berarti wave minion ataupun dari super minionnya udah menang di area tengah. Tengah dan atas. Yap. Ini jadi keuntungan ya. Dan ini dia dari gold yang sebenarnya tipis-tipis aja. Dari kedua gold laner juga udah punya item yang maksimum. Harusnya power spike-nya juga udah bisa dimaksimalkan. Dan itu dia satu aware yang bagus banget juga dari Swallow. Dia tahu dia nggak bakal selalu aman gitu walaupun dia ada di belakang. Nah, Dan ini dikejar nih. pergerakan dari Baloy yang benar-benar akhirnya bisa di-deny, bisa diantisipasi dengan begitu baik melalui 1 Winter Trancheon. Buset, dah ketahuan. Rockwave udah nggak ada lagi. Baloy menghilang di area tersebut dengan sangat cepat, di mana mendadak ada 4 orang loh. Mendadak. Kok rame? Kaget ya? Kaget dia. Lah, loh Dan itu hal yang mungkin udah bisa dimanfaatkan oleh Rebellion Zion. Waduh, pintar banget. Wave minionnya ditahan dulu di situ dong. Tapi Kadera untungnya tepat berada, tapi Kadera dengan 1 lagi pergerakan wild charge-nya connect. Kadera dengan efek bakaran di dalam tubuhnya masih sempat pergi dengan 1 Battle Mirror dan Lordnya sudah disikat duluan oleh pemain Rebellion Zion dan tidak ada pergerakan sama sekali dari Geek untuk mendekat ke arah Lord tersebut. Karena Kadera sebagai 1 damage dealer terbesar juga tadi langsung dipukul mundur dan Lord slain by Samsung Galaxy S23 berhasil diamankan oleh Rebellion Zion tanpa adanya kontes. Tadi aku sempat berpikir, ini banyak banget resource skill buat mau coba nge-commit ke arah Kadera. Tadi ada Watch Heart, tadi ada Road Manipulation, tapi itu adalah space juga. Dimana Lordnya ternyata berhasil dieksekusi. Tapi untuk hero statsnya sendiri, Faramis dari Aboy masih memiliki win rate 100%. Hasil yang baik dengan item-item yang udah kita intip juga. Ada Enchanted Talisman, Clock of Destiny, Holy Crystal. Ini tinggal 1 lagi. Harusnya ke arah Winter Trancheon. Yep. Itu dia dari tanah hitam. Buset, sakit banget. Apa itu dari Kadera? Menjadi sebuah hal yang memang sangat ditunggu-tunggu untuk berhasil langsung diamankan di awal-awal. Ada 2 player sekarang yang dimiliki oleh Geeksland yang memang secara langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan juga Vincent beserta dengan Lord dan juga beberapa rekannya masih berfokus untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan di game yang pertama ini. Dan base-nya hancur sudah menjadi milik dari Rebellion Zion. Rebellion Zion. 1 tabrakan terakhir. Watch Charge kena 3 orang. Membuat akhir di game yang pertama berhasil untuk diamankan. Walaupun sempat unggul dan dibalikan keadaannya. Yep. Tapi positioning, posisi yang menentukan prestasi dari Hais berhasil untuk memberikan follow up damage. Sehingga bisa merontokkan player-player dari Geeksland. Game yang pertama berhasil diamankan oleh Rebellion Zion. Oke, itu dia sebuah hal yang balik lagi. Ini Mobile Legends bro. Yap. Mau se-owning apapun, kehilangan momen sekali aja, dibalikinnya seada-adanya. Dan ini juga tadi apa yang Pak Pulung selalu mention. Di saat naganya lagi jalur udara, itu terkena damage dari Hais juga udah rontok. Itu dia tadi yang kita sebutin. Iya kan? Jadi di saat mau landing udah bingung, nih landing gue masih sempat nggak untuk melakukan Dragon Tail ataupun Furious Depth untuk bisa nge-regen lagi HP-nya. Di saat dia landing, oke, Petrify-nya mulai udah connect. Tapi apakah momen-momen lain masih bisa diciptakan juga di area tersebut? Dan shutdown peran Baloyski, RBL mengambil alih kendali game 1 dan benar. Tapi aku cukup setuju.